Ini ya Ustadz Abu Irbat karena sudah banyak pengalaman kita lihat di sosmed itu. Ntar di pasar ini, minggu depan di pasar ini, semangat sekali. Subhanallah. Ya. Enggak jualan ya di sana. Ya. Atau satu kali jalan. Masya Allah. Kak, saya lihat dari Bandung saja beliau berdiri itu, waduh pengen ikut ke Bulukumba ini. Masya Allah, jauh. Nah, mungkin Ustadz Abu Irbat punya pengalaman. Nah ini menghadapi ya berbagai tantangan-tantangan subat di lapangan ya mengenai kesyirikan dan tauhid ini. Mungkin ada cerita kisah yang berharga bagi kami pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Iya, jadi alhamdulillah setelah kami terus mempelajari dan mengajarkan tauhid, ya ternyata luar biasa. Ya, ilmu tauhid ini sangat-sangat luar biasa, sebagaimana telah saya sebutkan tadi bahwa seluruh kebaikan pokoknya dasarnya adalah tauhid dan seluruh kejelekan dasarnya adalah cacatnya tauhid. Nah, dari situ muncul kecintaan, ya kecintaan kepada manusia. Bagaimana supaya manusia itu pun mengenal tauhid. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahlus sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Jadi ahlus sunnah itu adalah orang yang paling mengetahui kebenaran dan orang yang paling cinta kepada makhluk. Iya. Dan sebagai bentuk cintanya ahlus sunnah kepada makhluk itu, bagaimana supaya makhluk tersebut masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Ya, itu bentuk kasih sayang sebenarnya. Itu bentuk cinta sebenarnya. Iya. Jadi bukan sekedar kita berikan materi, perhatian, bukan. Tapi hakikat cinta, bentuk kasih sayang sebenarnya kepada manusia adalah bagaimana kita menjadi sebab dia bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Iya, karena pokok kebaikan adalah surga dan kejelekan yang paling mengerikan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian muncul gimana ya ini kalau saya hanya dakwai teman-teman yang ada datang di masjid, ya kan, yang ada di pondok pesantren, iya, apalagi saya sering bergaul, berkunjung ke masyarakat, ya, melihat mereka banyak yang terjatuh di dalam kesyirikan, belum lagi orang yang mungkin datang mengeluhkan sakit ini, sakit itu, ya, keluarganya sakit ini dan sakit itu, daripada dia ke dukun, ya. Daripada dia ke dukun apalagi di daerah saya, ya, itu mungkin di daerah Ustadz Hilal juga, daerah antum juga masih banyak praktek-praktek perdukunan, sihir dan yang lainnya. Mereka mengeluh dia kena ini, kena itu. Kalau tidak mendapatkan bimbingan dari seorang ustadz, maka otomatis dia akan larinya ke dukun, iya, larinya ke tempat-tempat keramat. Ya, karena sudah mendatangi dokter ini katanya tidak ada penyakitnya. Kemudian dia cerita semua dari pengalaman yang mereka ceritakan, ternyata tidak lepas semuanya dari kesyirikan. Iya, akhirnya muncul, ya, semakin terdorong, semakin termotivasi untuk menyebarkan ilmu tauhid ini kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, dimanapun mereka berada. Iya, karena memang misinya para nabi kan demikian, ya. Ya, mereka memang diutus untuk itu, ya. Maka ini menjadi cas, ya, motivasi untuk menyebarkan dakwah tauhid. Iya. Akhirnya saya berpikir ini di mana mereka saya bisa jumpai begitu. Iya. Tunggu di masjid, soalnya kalau ditunggu di masjid itu paling, ya, kalau kebanyakan orang awam, ya, itu 1 kali sepekan laki-lakinya. Hari Jumat toh. Ada juga yang dua kali setahun. 2 kali setahun itu. Gimana ini, kasihan, ya, apalagi di kampung sendiri, di daerah sendiri, ya. Tentu mereka adalah orang-orang dekat kita. Nah, makanya ini harus, ya, datangi mereka. Di mana mereka tempat berkumpulnya, ya, di pasar. Ya, memang ini agak ekstrim sedikit, ya, karena sampai teman-teman, ya, awal kali saya berpikir untuk dakwah di pasar, saya ajak teman-teman itu mikir mereka, gimana Ustadz, nanti kita dilempari batu, nanti kita dicela, dihina, apalagi mau membahas masalah kesyirikan, perdukunan, ya, Atau dicari memang supaya dilempari batu. jadi
akhirnya teman-teman ini tidak ada yang mau bergerak. Tidak ada yang mau bergerak waktu itu. Ayo kita jalan, kita dakwai orang-orang ini. Sampai kapan mereka jatuh dalam kesyirikan. Sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Sudah kenal dakwah tauhid. Tapi kan kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Iya. Yang kami ingin juga kaum muslimin itu mengenal tauhid dan selamat dari kesyirikan. Akhirnya setelah berjalan 1 pekan nunggu respon dari teman-teman, tidak ada yang mau bergerak ya. Sudahlah kalau begitu saya bilang saya jalan sendiri. Ya, pinjam mic dan speaker, saya mau jalan. Ya. Ada mobil open cup saya pakai saja. Ini masa mereka yang kadang menyebarkan kekafiran, menyebarkan kesyirikan, menyebarkan khurafat, ya, menyebarkan syubhat bid'ah, itu dengan semangatnya dia korbankan waktunya, jiwanya, ya, hartanya, sampai ada yang ke pedalaman Irian sana, ya, misionaris, bertahun-tahun tinggal di sana. Bahkan dulu di kampung saya ada orang Inggris atau Belanda, itu sampai 17 tahun belajar pakai dia belajar bahasa Konjo, dia bikin Injil itu dari bahasa Konjo. Itu 17 tahun di sana dengan sabarnya, dia tinggalkan negerinya. Kita ini tidak jauh, paling pasar-pasar sekitar sini kita dakwakan tauhid. Nah akhirnya teman-teman karena ini bahaya Ustadz jalan sendiri ini. Nah sudahlah, akhirnya mereka memberanikan diri. Ditemani. Ya ditemani, ya kan. Akhirnya bahasa lawannya dikawal. Jadi akhirnya Akhirnya muncul ide, ya bagaimana kalau kita bagi-bagi hadiah. Ya kan. Jadi kalau ada orang tidak suka, kan kalau dikasih hadiah kan jadi senang. Iya kan kata Rasulullah SAW, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah lah kalian, maka saling mencintai. Nah, ini juga rahasia ini Ustaz. Iya. Rahasia umum. Ada rahasia dalam rumah tangga di sini. Iya. Kalau ada yang saling membenci, ya, suruh saling memberi hadiah, biar saling ya mungkin itu materi lain itu. Materi lainnya. Nanti kita podcast berikutnya. Anda tidak berani ngomong. Tapi sudah ada inspirasi dari sana. Jadi metode Rasulullah SAW diantaranya seperti itu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih hadiah lebih banyak, ghanimah yang lebih banyak. Takliful qulub. Sahih. Ya dibanding sahabat yang sudah lama karena sudah kuat imannya. Jadi orang-orang awam, ya itu walaupun awalnya kita ajak mereka melalui hadiah, tapi pada akhirnya kalau sudah masuk tauhid, insyaallah taala pada akhirnya dia tidak akan peduli lagi, tidak ingin lagi hadiah-hadiah seperti itu. Yang penting belajar tauhid. Jadi itu hanya sekedar untuk takliful qulub. Alhamdulillah. Jadi kami dakwah di pasar-pasar, kami bagi-bagi hadiah tersebut, itu respon masyarakat luar biasa. Dan masya Allah banyak pengalaman yang kami dapatkan di lapangan itu membuat semakin kita semangat untuk berdakwah tauhid. Ternyata masyarakat kita itu masih sangat-sangat fakir, ya, masih sangat-sangat miskin ilmu tentang tauhid. Mereka kemudian Ustadz, kami tidak tahu kalau ternyata selama ini yang kami lakukan itu kesyirikan. Subhanallah, sampai ada yang kemarin ya itu nelpon, ya, dia nangis. Istri saya sudah meninggalnya itu padahal dia baru-baru dari dukun. Gitu. Iya, setelah kami dengar dakwah di pasar, subhanallah kami sadar ternyata itu adalah kesyirikan. Jadi banyaknya ungkapan-ungkapan hati dari pengunjung pasar itu, ya, bahwa mereka betul-betul tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan, itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendakwai mereka. Dan alhamdulillah metode Rasulullah SAW dalam berdakwah kan juga demikian, ya, tidak monoton, ya, di satu tempat. Ya seperti sekarang ini kan salah satu metode, kadang di atas naik ke Bukit Sofa, ya, kadang di atas keledainya, di perjalanan, dimanapun beliau selalu berdakwah. Karena seorang yang berberkah itu, yaitu mengajarkan ilmu dimanapun dia berada, ya. Dan di antara tempat yang banyak dilupakan, ya, padahal banyak maksiat di situ, ya, banyak dilupakan dan banyak maksiat di situ. Ya, kadang saya berdakwah, pertanyaannya itu apa hukumnya menggunakan pelaris jualan? Penglaris, ya. Ya, penglaris.
bisa jadi di depan saya ini sedang pakai penglaris gitu. Jadi alhamdulillah itu betul-betul mengena. Jadi bukan berarti bahwa kita lebih mengutamakan dakwah di pasar dibanding masjid, tidak. Ya, jadi tetap masjid lebih afdal, lebih utama. Tapi jangan sampai kita lupakan. Ya, orang-orang yang ada di pasar mereka juga butuh dakwah tauhid. Dan alhamdulillah ini sudah ke-17 kali atau 15 kalinya. Ya, kita sudah ke Bantaeng 1 kali, kemudian Jeneponto. Dengan tema yang kita usung Pangisengan kami Namporea. Udah tahu kalau bahasa Sundanya nggak tahu? Terjemahkan dulu. Ilmu yang paling ilmu yang paling hebat. Ya, la ilaha illallah. La ilaha. Kami mudah-mudahan dengan itu masyarakat bisa mengenal dakwah tauhid dan selamat dari kesyirikan. Tidak ada harapan kami kecuali agar dakwah tauhid ini bisa tersebar dan bisa dirasakan oleh seluruh kaum muslimin. Yang jelas kami cuma bisa menempuh sebab hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini mendakwakan tauhid kepada masyarakat di masjid-masjid, di pasar-pasar, di kampung-kampung, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami dan memudahkan jalan kami menuju surganya, masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Amin. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Amin. Masya Allah. Ustaz.